Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hafid dari Universitas Negeri Semarang. Pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 ini kita akan bahas materi tentang transaksi antar perusahaan afiliasi atau intercorporate transfers. Di bagian video saya yang pertama ini akan kami sajikan tentang konsep dasar, sedangkan beberapa materi sambungannya ada di video saya yang lain. Semoga materi ini bermanfaat, semoga Allah memberikan kefahaman, kemudahan di dalam memahami materi ini. Amin ya rabbal alamin. Transaksi-transaksi antar perusahaan yang berada dalam satu hubungan perusahaan induk dan anak, ya, atau antar perusahaan anak, ya, dapat berupa penjualan atau pembelian barang dagangan, penjualan barang jadi atau pembelian bahan baku, penjualan atau pembelian jasa, penjualan atau pembelian aset tetap. Perusahaan induk memproduksi peralatan atau mesin dibeli oleh perusahaan anak, itu penjualan atau pembelian aset tetap. Transaksi antara perusahaan afiliasi atau perusahaan yang memiliki hubungan istimewa ini disebut juga dengan transfer antar perusahaan atau intercorporate transfers kalau kita rujuk dari bukunya Baker, ya. Nah, transaksi antar perusahaan afiliasi ini tentu akan mengakibatkan timbulnya laba atau rugi bagi perusahaan penjual yang diakui dan dilaporkan di dalam laporan laba atau rugi dan penghasilan komprehensif lain secara individual masing-masing perusahaan. Nah, padahal tujuan penyusunan laporan keuangan konsolidasi adalah menyajikan aktivitas dari seluruh perusahaan yang tergabung dalam satu kelompok afiliasi menjadi satu kesatuan, seolah-olah menjadi satu perusahaan yang tunggal. Nah, oleh karena itu, tidak diperbolehkan mengakui adanya laba atau rugi yang timbul sebagai akibat dari transaksi antar perusahaan yang berafiliasi tersebut. Nah, penjualan atau pembelian antar perusahaan afiliasi dapat dianggap sebagai sekedar perpindahan pengelolaan barang saja. Saya ulang, hanya sekedar perpindahan barang saja. Seperti halnya memindah barang dari divisi satu ke divisi lain, bagian satu ke bagian lain, lantai 2 ke lantai 7. Hanya sekedar itu, ya, karena sebetulnya adalah satu tubuh, satu perusahaan. Oleh karena itu, tidak ada alasan yang dapat menjelaskan adanya kenaikan harga atau nilai barang maupun mengakui adanya laba atau rugi dari perpindahan barang atau jasa tersebut. Jadi kalau saudara memindah barang dari lantai 1 ke lantai 2, maka yang harganya 10 juta ya tentu tetap 10 juta. Ya, ini juga begitu. Perusahaan anak ke perusahaan induk atau sebaliknya dari perusahaan induk ke perusahaan anak. Perusahaan induk dulu beli barang harganya 10 juta, dijual ke perusahaan anak harganya 11 juta. Barang yang tadinya di perusahaan induk diakui 10 juta, setelah pindah di perusahaan anak kok menjadi 11 juta. Nah, ini yang dimaksud tidak dapat dijelaskan dalam hubungan afiliasi itu. Masa barang hanya sekedar pindah tempat kok nilainya bertambah, begitu ya. Namun demikian apabila barang atau jasa tersebut oleh pihak pembeli telah dijual kepada pihak lain yang berada di luar afiliasi, maka pengakuan laba atau rugi dapat dibenarkan. Jadi barang tadi yang 11 juta itu kalau oleh perusahaan anak dijual lagi ke perusahaan lain yang bukan satu afiliasi, nah baru boleh diakui laba atau rugi. Nah, konsep dasar eliminasi atas laba atau rugi yang belum direalisasi ini ya. Jadi transaksi penjualan atau pembelian antar perusahaan afiliasi pada umumnya dicatat dengan menggunakan dasar dan teknik yang sama dengan transaksi umumnya. Jadi kalau kita perusahaan ya menjual barang kepada PT A, kepada konsumen B, kepada pembeli C maupun kepada perusahaan yang masih dalam satu afiliasi, itu pun dianggap sama pengelolaan transaksinya, pencatatan transaksinya pasti kita anggap sama. Ya seperti halnya transaksi dengan perusahaan non afiliasi. Ya. Laba atau rugi dari penjualan umumnya dianggap direalisasi pada saat apa? Pada saat penjualan. Ingat materi teori akuntansi.
Ya, jadi laba atau rugi penjualan dianggap direalisasi pada saat apa? Pada saat penjualan terjadi. Ya, jadi penjualan dari perspektif perusahaan penjual. Nah, Becker itu menyatakan bahwa laba belum direalisasi yang dihasilkan dari transaksi penjualan atau pembelian barang antar perusahaan afiliasi disebut laba antar perusahaan yang belum direalisasi. Unrealized intercompany profit. Ini ilustrasinya penjualan atau pembelian antar perusahaan ya yang masih dalam satu afiliasi. Ini perusahaan X ya. Lalu ada transaksi yang pertama adalah pembelian dari PT Induk kepada PT X sebuah barang seharga 20 juta. Ini transaksi pertama. Lalu oleh PT Induk ini dijual kepada PT Anak. Ya, jadi PT Induk menjual barang kepada PT Anak. PT Anak membeli barang dari PT Induk. Barang yang oleh PT Induk dibeli dari PT X seharga 20 juta, ini dijual dengan harga 22 juta. Lalu oleh PT Anak dijual kepada perusahaan J seharga 25 juta. Nah, dari transaksi 1 ke transaksi 2, ini muncul laba 2 juta ya, betul ya, 22 juta dikurangi 20 juta, harga pokoknya 20 juta dijual dengan harga 22 juta. Lalu dari transaksi ini, kedua ke transaksi 1, jadi ini T1 ini, maaf, bukan, sorry, ini T3 ini, bukan T1, maaf ya. Nah, ini salah ketik ya. Ini labanya 3 juta. Jadi secara keseluruhan labanya 5 juta. Nah, Saudara, yang dimaksud transaksi antar perusahaan afiliasi itu transaksi yang ini. Jadi PT Induk dan PT Anak itu satu afiliasi. Maka kalau ada pembelian atau penjualan antar PT Induk dengan PT Anak, labanya tidak boleh diakui dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Kalau pada saat penyusunan laporan individual, ya memang harus diakui. Tadi saya katakan, tidak dibedakan transaksi ini ya kalau kita menjual kepada pihak manapun biasanya perlakuan transaksinya ya kita anggap sama ya cara membukukannya, cara menjurnalnya. Nah, nanti pada saat ini disatukan dalam satu laporan keuangan konsolidasi, maka yang seperti ini harus dieliminasi yang seperti ini ya. Oke. Nah, saya jelaskan transaksi 1 tadi adalah pembelian barang oleh PT Induk dari pihak luar seharga 20 juta. Transaksi kedua adalah penjualan barang oleh PT Induk kepada PT Anak seharga 22 juta. Transaksi 3 adalah penjualan barang oleh PT Anak kepada pihak luar non-afiliasi seharga 25 juta. Tadi penjelasan yang ini. Ya. Nah, beberapa kemungkinan bisa terjadi. Kasus 1, sekali lagi ini, semoga tidak bingung ya, ada transaksi 1, ada kasus 1, beda ya. Kasus 1 itu jika ketiga transaksi 1, transaksi 2, transaksi 3 terjadi pada periode akuntansi yang sama. Itu kasus 1 ya. Nanti bagaimana ilustrasinya ya. Kalau kasus 2 itu jika hanya transaksi 1 yang terjadi dalam satu periode akuntansi. Lalu 2-3-nya sudah periode akuntansi yang lain. Kasus 3 jika transaksi 1 dan transaksi 2 yang diselesaikan dalam satu periode akuntansi. Dan kasus 4 adalah jika transaksi 3 yang diselesaikan dalam satu periode akuntansi, sedangkan transaksi 1 dan atau transaksi 2 telah terjadi pada periode akuntansi sebelumnya. Nah, kita ilustrasikan satu persatu. Kasus 1 itu apabila bagaimana? Jika ketiga transaksi, yaitu transaksi 1, 2, 3 terjadi dalam satu periode akuntansi. Semuanya ini terjadi dalam satu periode akuntansi. Sama-sama tahun 2020, misalnya begitu. Ya, ini. Maka PT Induk mengakui laba 2 juta. Ya, jadi ini di transaksi yang ini ya. Ini PT Induk mengakui laba 2 juta. PT Anak karena T3 juga dilakukan dalam satu periode akuntansi, perusahaan anak juga mengakui adanya laba 3 juta dari 25 ke 22. Nah, entitas konsolidasinya, laba yang muncul, laba yang diakui dalam entitas konsolidasi boleh diakui ya sebesar 5 juta. Kenapa? Boleh diakui karena transaksi 3 sudah terjadi. Barang sekarang sudah pindah ke perusahaan Z sehingga sudah tidak ada transaksi antar perusahaan berafiliasi. Jadi perusahaan PT Induk membeli dari X, lalu barang sekarang sudah berpindah ke Z, barangnya posisinya sekarang sudah ada di Z, sudah tidak di sini. Maka boleh mengakui laba yang 5 juta.
Masih bingung ya? Semoga nanti kasus 2 lebih menjelaskan. Ya. Sekarang kasus 2. Kasus 2 adalah jika hanya transaksi T1, transaksi 1 yang terjadi dalam satu periode akuntansi. Transaksi berikutnya sudah di periode akuntansi yang lain. Jadi hanya transaksi ini. Maka kalau transaksinya ini, PT Induk belum mengakui laba. Ya, karena apa? PT Induk belum menjual. Laba itu kan berada di pihak penjual. Ya. PT Anak apalagi juga nol. Maka entitas konsolidasi labanya juga nol. Clear ya untuk kasus 2. Berikutnya kasus 3. Transaksi 1 dan transaksi 2 yang diselesaikan dalam satu periode akuntansi. Yang ini diselesaikan dalam satu periode akuntansi. Oke. Maka labanya ya, PT Induk laba 2 juta, PT Anak belum ya, PT Anak belum berperan sebagai penjual, baru berperan sebagai pembeli. Yang berperan sebagai penjual baru PT Induk. Nah, karena barangnya masih berada di satu perusahaan afiliasi, ini yang disebut awalnya PT Induk mengakui laba 2 juta, tetapi begitu digabung di entitas konsolidasi, labanya jadi nol, dieliminasi, labanya jadi nol. Kenapa? Masa barang berpindah dari PT Induk di sini berpindah ke sini saja, kok nilainya berubah dari 20 juta menjadi 22 juta. Ingat ya, di PT Induk ini barang itu harganya 20 juta ya, berbentuk aset ya, entah itu barang dagangan atau apapun namanya, tapi yang jelas berbentuk aset ya, tercatat 20 juta. Setelah dipindah ke perusahaan ini, masa menjadi 22 juta. Pada saat dilihat secara individual itu betul. Tapi begitu dilihat sebagai satu tubuh, entitas dalam satu hubungan afiliasi menjadi tidak tepat. Karena itu seperti halnya memindah barang dari lantai 1 ke lantai 7, masa nilainya terus berubah menjadi 22 juta. Nah, itu yang disebut, yang kita bahas pada materi kita ini. Ya. Kasus 4, jika transaksi T3 yang diselesaikan dalam satu periode akuntansi, sedangkan T1 dan T2 telah terjadi pada periode akuntansi sebelumnya. Nah ini, transaksi ini. Maka PT Induk nol labanya dalam periode sekarang loh ya. Dalam periode sekarang PT Induk tidak mengakui laba karena labanya diakui di periode akuntansi sebelumnya. Kalau periode yang sekarang ini hanya transaksi 3. Maka yang dapat laba hanya PT Anak 3 juta. Tetapi begitu dikonsolidasi, entitas konsolidasinya mengakui labanya berapa? 5 juta. Mohon jangan bingung. Sekali lagi 5 juta. Kenapa? Karena kita sekaligus mengoreksi pengakuan laba PT Induk yang 2 juta yang dinolkan itu pengakuannya. Sekarang barangnya sudah pindah keluar, maka 2 laba itu, 2 dan 3, 2 juta dan 3 juta diakui sekarang menjadi 5 juta. Begitu ya. Nah, catatan penting dari sudut pandang entitas konsolidasi, penjualan aset dalam entitas konsolidasi, boleh barang dagangan, boleh bahan baku, ya boleh mesin. Ya, penjualan aset hanya merupakan perpindahan tempat lokasi aset dan tidak mencerminkan akhir dari proses pendapatan. Untuk mencapai akhir dari proses pendapatan dalam entitas konsolidasi harus terjadi penjualan kepada pihak eksternal di luar entitas konsolidasi, di luar hubungan afiliasi. Ya. Oke, berikutnya faktor yang membedakan lagi adalah di samping transaksi itu terjadinya kapan ya dan dari siapa ke siapa dalam satu periode dalam satu perusahaan afiliasi atau sudah dengan pihak luar. Di samping itu ya ada faktor lagi yaitu dilihat dari siapa yang melakukan penjualan ya. Jadi apakah perusahaan induk ataukah perusahaan anak yang menjual? Yang pertama, penjualan aset bisa dilakukan oleh perusahaan induk kepada perusahaan anak. Ini yang disebut dengan istilah penjualan arus ke bawah, downstream sale. Perusahaan induk ke perusahaan anak. Ya, downstream sale, penjualan arus ke bawah. Yang kedua, penjualan aset dilakukan oleh perusahaan anak kepada perusahaan induk, ya, disebut juga dengan istilah penjualan arus ke atas atau upstream sale, ya, dari bawah ke atas. Nah, penjelasannya penjualan arus ke bawah tadi apa? Dari perusahaan induk ke perusahaan anak. Ketika penjualan aset dilakukan oleh perusahaan induk kepada perusahaan anak, berarti perusahaan induk telah mengakui adanya laba atau rugi atau kenaikan penurunan nilai aset, ya. Persentase kepemilikan perusahaan induk atas perusahaan anak tidak mempengaruhi perlakuan eliminasi saat penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Mau dimiliki 100%, 90%, 80%, tidak mempengaruhi. Ya.
seluruh laba atau rugi yang timbul dari transaksi antar perusahaan afiliasi terus dieliminasi. Sekali lagi, harus dieliminasi seluruhnya, ya. Dan aset yang diperjualbelikan disajikan dalam laporan posisi keuangan kembali sebesar harga perolehan. Kembali sebesar harga perolehan. Ya. Sekarang kalau penjualan arus ke atas. Ketika penjualan aset dilakukan oleh perusahaan anak kepada perusahaan induk, ya, berarti perusahaan anak yang telah mengakui adanya laba atau rugi dan kenaikan atau penurunan nilai aset. Jika kepemilikan perusahaan induk atas perusahaan anak 100%, saya ulang, jika kepemilikannya 100%, tadi kalau penjualan arus ke bawah, nggak diperhatikan itu, mau 100%, 90%, 80%, pokoknya dieliminasi semua, tadi. Sekarang, kalau 100%, maka seluruh laba atau rugi yang timbul dari transaksi antara perusahaan afiliasi harus dieliminasi dan aset disajikan dalam laporan posisi keuangan kembali sebesar harga perolehan. Itu kalau 100%. Nah, jika kepemilikan kurang dari 100%, 80%, 70%, 90%, berarti hal ini menyangkut kepentingan atau hak kepemilikan para pemegang saham non-pengendali atau minoritas. Bagi pemegang saham minoritas, laba atau rugi atas transaksi tersebut sudah direalisasi dan oleh karena itu berhak atas pengakuan laba atau rugi yang timbul. Maka terkait dengan hal ini, ya, penjualan dari arus ke atas, bawah ke atas, anak ke induk, ini terdapat dua pendapat. Pendapat pertama, jadi terdapat dua pendapat kalau penjualannya itu arus ke atas dan kurang dari 100% kepemilikan sahamnya. Pendapat pertama bagaimana? Pemegang saham minoritas memiliki hak pembagian atas laba atau rugi transaksi tersebut. Tidak perlu dilakukan pembedaan tentang siapa pembeli dalam transaksi tersebut. Penjualan aset yang dilakukan pada perusahaan induk dianggap sama dengan penjualan kepada pihak luar, merasa kepada pihak luar. Hal ini karena pemegang saham minoritas bukanlah afiliasi. Jadi pemegang saham minoritas kita ini yang memiliki 10%, para pemilik minoritas merasa, loh transaksi itu bukan transaksi antar perusahaan afiliasi, itu seperti pihak luar. Disebut afiliasi itu kan dirimu yang 80%. Bagi saya yang 20% ini ya seperti dengan pihak luar, begitu. Hubungan afiliasi hanya terjadi antara perusahaan induk dengan sebagian perusahaan anak sebesar kepemilikan perusahaan induk yang 80%. Kalau yang kita-kita yang cuma 20% merasa bukan afiliasi. Maka mengakui laba atau rugi dan kenaikan atau penurunan nilai aset dari harga perolehannya semula yang merupakan bagian atau hak pemegang saham minoritas di dalam laporan keuangan dapat dibenarkan menurut pendapat yang pertama ini. Ya. Eliminasi terhadap jumlah laba atau rugi atas penjualan aset di dalam laporan keuangan konsolidasi terbatas hanya sebesar bagian haknya perusahaan induk. Ini pendapat yang pertama. Sedangkan pendapat yang kedua, ya tidak, ya tetap dieliminasi semuanya. Pendapat kedua adalah menyatakan bahwa sesuai dengan tujuan penyusunan laporan keuangan konsolidasi, seluruh laba atau rugi sebagai akibat transaksi penjualan atau pembelian persediaan antar perusahaan afiliasi harus dieliminasi atau dihapus dalam laporan keuangan konsolidasi. Ini pendapat kedua, ya. Menurut pendapat ini tidak ada laba atau rugi yang timbul dari penjualan aset tersebut yang harus diakui baik untuk perusahaan induk maupun pemegang saham minoritas selama aset tersebut masih berada dalam satu kesatuan afiliasi. Nanti kalau sudah keluar baru boleh mengakui laba. Laba atau rugi dari transaksi antar afiliasi. Ya. Nah, panduan eliminasinya kalau menurut ini ya, maka kalau penjualan arus ke bawah, maka dieliminasi 100%. Ya. Kalau penjualannya ke atas, kalau kepemilikannya 100% dieliminasi 100%. Kalau kurang dari 100%, maka ya proporsional sesuai kepemilikannya. Eliminasi untuk laba atau rugi antar transaksi afiliasi loh ya ini. Bukan eliminasi atas laba atau rugi PT Anak, bukan. Ini lain lagi, dua hal yang berbeda. Semoga nanti tidak bingung. Saya ulang, yang kita bahas di tabel ini adalah eliminasi atas laba
atau rugi, gampangannya laba saja dulu ya. Laba yang timbul atas transaksi antar afiliasi. Nanti masih ada lagi eliminasi atas laba perusahaan anak yang sudah seperti dibahas pada periode-periode sebelumnya. Ya. Nah, contoh satu ini. PT Induk memiliki 80% saham biasa dari PT Anak. PT Induk melaporkan laba operasi dari aktivitas sendiri sebesar 100 juta, belum termasuk pendapatan investasi dari PT Anak. Ini berarti laba individual dulu, ya, belum digabung. Laba operasi PT Induk ini termasuk di dalamnya laba atau keuntungan yang belum direalisasi sebesar 10 juta yang diperoleh dari transaksi penjualan aset kepada PT Anak beberapa waktu yang lalu. Di sisi lain, PT Anak melaporkan laba bersih sebesar 50 juta. Saudara, saya ulang ini kalimatnya ya. Jadi ada 10 juta yang diperoleh dari transaksi penjualan aset kepada PT Anak. Berarti penjualannya downstream ya, dari PT Induk kepada PT Anak, kepada perusahaan anak. Ya. Nah, oleh karena transaksi ini merupakan penjualan arus ke bawah dari Induk ke Anak, maka laba belum direalisasi dieliminasi seluruhnya. Maka perhitungannya menjadi seperti ini. Laba operasi PT Induk berapa? Ini 100 juta, 100 juta ya. Laba antar perusahaan yang belum direalisasi 10 juta dieliminasi semuanya, dikurangkan semuanya 10 juta ya. Maka laba direalisasinya tinggal 90 juta. Bagian atas laba PT Anak 80% dari 50 juta. Ini yang saya katakan ini ya, ini hal lain ini ya. Bukan yang saya bahas tadi. Yang saya bahas tadi itu adalah eliminasi laba yang ini. Masih ada proses eliminasi lagi tadi atas laba keseluruhan PT Anak. Laba keseluruhan PT Anak ya tetap 80%, jangan bilang 100% ya. Tetap 80% kali 50 juta ketemu 40 juta sehingga laba bersih konsolidasi 130 juta ya. Jadi kalau yang atas ini laba yang 10 juta antar khusus transaksi antar perusahaan afiliasi ya dihapus semuanya karena ini apa? Ini adalah downstream. Tapi untuk eliminasi laba keseluruhan PT Anak itu labanya 50 juta, yang kita eliminasi ya tentu cuma 40 juta, karena kita memiliki kepemilikan saham cuma 80%. Begitu ya, jelas ya. Jadi beda antara yang 10 juta ini dengan yang 50 juta. Baik, contoh dua. Ini gantian yang upstream. Ya. PT Induk memiliki 80% saham biasa PT Anak. PT Induk melaporkan laba operasi dari aktivitasnya sendiri sebesar 100 juta belum termasuk pendapatan investasi dari PT Anak. PT Anak melaporkan laba bersih 50 juta. Laba operasi PT Anak ini termasuk di dalamnya laba atau keuntungan yang belum direalisasi 10 juta yang diperoleh dari transaksi penjualan aset kepada PT Induk. Penjualan kepada PT Induk. Berarti ini adalah upstream atau penjualan arus ke atas ya. Oleh karena transaksi ini merupakan penjualan arus ke atas, maka laba belum direalisasi dieliminasi secara tadi ada dua pendapat ya. Saya gunakan pendapat yang pertama, yang proporsional tadi ya. Secara proporsional, maka perhitungannya seperti ini ya. Oh, maaf. Kalau ini keseluruhan ini keseluruhan ya, keseluruhan ya. Jadi saya gunakan pendapat yang kedua ini. Maaf ya, kedua ya. Laba operasinya PT Induk 100 juta. PT Anak labanya 50 juta. Laba yang belum direalisasi 10 juta. Ini yang saya katakan ini tadi ya. Ini pendapat yang kedua. Dihapus semuanya. 10 juta ini dihapus semuanya. Kalau menurut pendapat yang pertama, dihapusnya tidak 10 juta, tapi berapa? 8 juta. Saya ulang, berapa? 8 juta. 80% kali 10 juta. Kalau ini merupakan pendapat yang kedua, ya, yang kedua. Itu adalah yang keseluruhan dieliminasi, ya. Menjadi laba direalisasinya 40, ya. Bagian atas laba PT Anak 80% kali 40 ketemunya 32 juta. Sehingga labanya menjadi 132 juta. Gitu ya. Nah, sekarang kalau 100% bagaimana? Nah, 100% ya gampang banget ya. Jadi ini laba PT Anak 50, dieliminasi 10, masih 40,
bagian laba atas PT anak dieliminasi semuanya 40, sehingga kok dieliminasi, diakui, maaf ya, ini bukan dieliminasi tapi diakui ya, diakui semuanya 100% ya, 40, sehingga totalnya 140 ya. Jadi begitu. Nah, kita bandingkan biar gampang, biar mudah ya. Ini kalau arus ke bawah, ini jika 100%, jika 80%. Kalau arus ke bawah berarti laba PT induknya 100, 100. Bagian atas laba PT anak 40, 50, sehingga totalnya 140, 150 ya. Eliminasi atas laba belum direalisasi, yang ini 10, ini 10, sehingga laba bersih konsolidasi 130, 140. Kalau arus ke atas ya, kepemilikan 80%, kepemilikan 100%. Laba operasi PT induk 100, 100. Bagian laba atas PT anak 40, 50 ya, sehingga laba direalisasinya laba konsolidasi sebelum eliminasi 140, 150. Eliminasi atas laba belum direalisasi misalnya 8, ini 10. Kalau menurut pendapat kedua 10, 10. Paham ya? Kalau menurut pendapat pertama 8 dan 10. Maka totalnya 132. Yang ini 140. Demikian ya konsep dasarnya. Kalau contoh-contoh teknis di video saya berikutnya. Sekian, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.